siang semuanya, apa kabar Anda? Lagi lagu-lagu kayak lagi sambil minum kopi gitu ya. Saya senang sekali Kak Ros, di luar di Jakarta hari ini hujan deras banget, tapi di dalam tetap tenang walaupun hangat. Karena kita akan sama-sama untuk Ruby No Secret. Oke, baiklah kita ke pojokan dulu ya. Seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini sebenarnya beritanya ya lumayan lah gitu ya. Oh ya, petir asli ya guys. Oke baik. Ini berita pertama ini dari salah satu anggota Smash ya, dulu Smash ya, ada Reza Anugrah gitu ya. Tahun 2000 berapa sih dia sempat nikah? 2018 kan sempat nikah, habis itu cerai tahun 2000 berapa tuh 2020 apa ya. Nah, tapi kemarin ada di salah satu postingannya mereka gitu ya. Kayaknya dia udah nikah lagi atau gimana, tapi nggak ada pengumumannya. Ini ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai DJ yang memanggilnya sebagai suami. Apakah ini suaminya atau ala-ala panggilan aja? Coba kita lihat story mereka berikut ini. Tinggal pas suami kerja. Hati-hati ya sayang. Love you. Tuh ya kan. Nah kalau kita cari lagi nih kapan sih ketemuannya, dari 19 September ya. 19 September tuh ada fotonya begini, mereka udah mulai sama-sama posting gitu ya. Reza gambar orang, kalau si namanya Joyce ya. Joyce ada captionnya where does love come from, terus nge-tag Reza Anugrah, terus ada heartnya, terus dibales heart. Ya, kita belum tahu ya ini udah nikah atau dibiasakan sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh ya belum apa-apa panggilnya suami istri. Ya kalau belum jadi suami jadi panggil suami ya kan. Nanti kalau udah jadi suami beneran mau dipanggil apa? Ya kan? Ada jangan suka terlalu advance gitu ya. Coba komentar netizen. Udah nikah ya Kak, diam-diam aja. Iya, diam-diam aja. Baru mau memantaskan diri, tiba-tiba udah ada yang punya, katanya gitu. Lanjut berikutnya. Mengapa hatiku cenut-cenut lihat Reza udah nikah? Kapan nikahnya? Nanti kita tanya ya sama teman-teman yang lain ya. Tanyanya sama teman-teman yang lain bukan sama dia. Yang lain berikutnya ada komentar lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang kemarin lagi ramai juga yang menjadi sorotan kita dari dunia maya. Ya, ini kemarin viral di Twitter juga viral. Karena di salah satu aplikasi itu loh yang suka pesan-pesan makanan secara online itu ya kan. Itu sekarang kita bisa ngecek setahun itu kita menghabiskan berapa untuk pesan-pesan makanan gitu ya lewat aplikasi. Salah satu yang ngecek adalah Amanda Manopo ya. Ternyata dia posting dia sudah menghabiskan dalam setahun itu adalah 253.774.464 rupiah dari periode 2 November 2021 sampai 2 November 2022. Kayaknya aku bukan makanan yang harus aku cek. Kayaknya aku toko online. Aduh, tapi ya memang begitu ya. Nih ada banyak orang yang sampai komentarnya lucu-lucu sih. Coba kita lihat komentarnya ya. Dia kayaknya sering beli makanan buat kru atau keluarga gitu sih menurut gue. Dan dia nggak pakai diskon. Sekali pesan bisa 500.000 ke atas. Aku juga suka pesan, tapi aku pesan pakai aplikasi yang dipunyai oleh orang lain ya. Ya gitu ya, bagi-bagi diskon. Lanjut berikutnya. Bagaimana dengan Nagita Slavina ya, katanya gitu. Itu juga dia nggak ngecek tuh. Coba bilang suruh Gigi suruh ngecek deh berapa deh dia. Yang berikutnya ya, gue setahun cuma 200.000. Kebanyakan pakai diskon ya. Setahun cuma 200.000 tuh berarti dia jarang beli makan atau kebanyakan pakai diskon. Iya, lanjut berikutnya. Alhamdulillah ini menggerakkan ekonomi rezeki yang jualan itu. Kang ojeknya juga. Iya ya benar ya. Kita belanja dari apalagi kalau dari ya sering-sering lah, kecil-kecil tapi sering, yang penting gitu ya. Gitu nggak sih, terutama dari UMKM juga ya. Berikutnya, nggak ada. Oke, nggak ada yang mau ngecek juga, kalian berapa? Tolong dicek deh, siapa tahu di antara kalian itu ada yang lebih dari belanjanya Amanda Manopo. Kalau teman saya yang berikut ini dia berapa nih belanjanya, berapa nih? Kemarin ada sempat dia di podcast dia bilang statementnya dia pernah apa? Selingkuh. Pernah hampir punya niat. Hampir punya, emang iya, sama siapa sih Mel? Kita lihat profilnya Melanie Ricardo berikut ini. Sekaligus presenter kelahiran 1980 yang Juli lalu merayakan anniversary pernikahan ke-12 dengan Tyson James Lynch dan telah dikaruniai 2 anak ini mengaku sempat hampir berselingkuh saat rumah tangganya sedang tidak harmonis karena tiap bertemu Tyson selalu bertengkar. Namun ia mengurungkan niatnya karena khawatir meninggalkan jejak digital dan tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya.
Melanie yang pernah saling unfollow Instagram dengan Tyson bahkan beberapa kali dikabarkan akan bercerai ini sejak Tyson kembali ke Indonesia Mei lalu, kini hubungannya makin erat dan kerap membuat konten lucu bersama. Apa hikmah yang diambil Melanie Ricardo setelah 12 tahun pernikahannya yang diwarnai lika-liku? Dan bagaimana komentarnya soal isu perselingkuhan di kalangan rekan-rekan artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, sudah bersama dengan salah satu bestie aku, Melanie Ricardo. Bestie. Makin langsing aja sih, Bu. Makin glowing loh. Kamu habis ngomongin diri sendiri, Besti. Kalau gue lihat foto-fotonya makin cantik, Kamu juga. makin lancip, makin tirus. Aduh, ulala bebe deh kakak gue ini. Jadi biasanya ya kalau aku tuh kalau Iya. ada orang yang makin langsing, makin cantik, aku Karena? selalu bawaannya emang curiga. Apalagi udah nikah lama, tiba-tiba dia langsing gini. Apa ini? Ada gitu apa kan? ini gitu ya. Ini Yes. apalagi Melanie nih kemarin seperti podcast dia bilang terlontar, dia bilang ini artikelnya, coba kita baca ya. Bunyinya adalah, Coba kita lihat. kalau saya sebut cowok pernah berpikir selingkuh. Kalau saya sebut cowoknya pasti kaget. Cowoknya gimana ciri-cirinya yang kamu pikirkan itu? Botak Ini juga. tuh dikit, ini tuh salah satu teman kita lagi Temen berpodcast lo. sama gue. Sabar Ya, Bu, iya, iya, ya. iya. Jadi ini bukan di konten gue ya. Aku ditanyakan karena kalau di konten gue pasti gue memilih pertanyaan-pertanyaan menseleksi betul. Iya. Tapi kan saat kita berbarter konten kan aku tidak bisa Iya, betul. mengkontrol Iya. pertanyaan dari interviewer. Iya, betul. Nah dia bertanya gini, dia bertanya adalah pernah nggak sepanjang Oh, pernah, 12 tahun menikah kepikiran untuk selingkuh? Have it cross your mind gitu bahwa Oh, ada iya, iya. misalnya pengen Pernah seru terlintas ya. nggak gitu? Dan aku bilang sebagai manusia yang banyak Biasa. kesalahannya ini gitu teman-teman ya, pasti namanya orang menikah misalnya ngeliat ih lucu, kumisnya gemes, pasti ada dong. Botaknya kayak lebih licin deh say, ada kan gitu kayak. Tapi kamu bilang katanya kalau sebut cowoknya pasti kaget. Berarti ada yang udah ditarget. Enggak, waktu berjauhan sama suami aku itu kan pasti kan pernah misalnya lucu deh ini segala macam. Kan aku pikir saat itu kan udah hempas gitu kan. Harus cari ini ya. Backup ya saya. Ya maksudnya kalau tertarik tapi tidak di following Oh. dengan bentuk aksi gitu. Oh, iya, Karena kan you know Kak, kalau misalnya cuma ngeliat kan boleh, tapi kalau misalnya we are following by action, diikuti dengan tindakan itu kan yang bahaya. Nggak ngayal-ngayal doang gitu ya. Ngayal doang gitu. Tapi orangnya nyata ada kan, kadang-kadang kalau kita ngayal-ngayal tuh bisa artis-artis luar negeri gitu ya. Temen mah ada, kalau temen ya. Bukan maksudnya yang kamu target itu orangnya ada. Ya masa kalau ngeliat ya pasti wujudnya. Ya masa Ya, gua maksudnya kenal gitu Ya orangnya. masa gua ngayalin anime gila kali lo. Iya udah ada. Ada yang itu kan. Ada ya. Atau artis luar gitu. Kalau kamu artis sini. Lokal aja. Artis lokal. Kok artis sih? Belajar Enggak, atau kenal maksudnya ya. ya pernah kepikiran tapi tidak dijalankan. Oh iya iya. lah. Oh iya 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 iya. Oke, jadi kalau menurut kamu nih Mel, Ya. selingkuh itu definisinya berarti apa? Kalau dari kamu ya, sisi kamu pribadi. Ini my personal opinion ya. Ya, Menurut aku sepanjang kita menikah bertahun-tahun dengan orang yang sama pasti ada kebosanan. Menurut aku tidak mungkin nggak bosan. Tapi kan balik lagi, aku selalu percaya bahwa life is a choice. Hidup itu adalah pilihan. Lu mau bercerai, that's your choice. Ada konsekuensinya, ada mungkin keenakannya buat lu. Karena gue tidak menjalani pernikahan lu. Tapi dengan pernikahan gue kemarin, gue melihatnya gue dipukulin sama suami gue enggak. Suami gue nggak bekerja enggak. Dia menafkahi sebisa dan semampu dia. Terus ada orang ketiga enggak. Jadi menurut gue semuanya masih dalam kontrol gitu loh Kak. Cekcok kita apa sih? Karakter. Iya. Ada kebosanan. Yes. Makanya pada saat ngelihat orang lain, kalau gue nikah sama dia, mungkin masalahnya akan sama juga. Betul. You Ya know tetap what? ada masalah lah gitu kan. Ember, Iya. gitu. Ya jadi pertanyaannya adalah menurut definisi kamu itu disebut selingkuh itu kalau apa? Kalau sudah ada following by action. Action itu misalnya say hi. Atau ngobrol doang? More than that, misalnya ya udah Ketemu di ya ngopi-ngopi. udah sampai ada kata-kata yang lebih dari sekedar teman dong. kata-kata itu ya, kata-kata rayuan Udah flirting. bebek-bebepan Oh, ya bebek kan. manggil-manggil Mami Dedi padahal bukan Mami Dedi. Daripada dedi-dedi. Gitu Buat deh. kamu itu udah berbahaya ya. Menurut ya? gue sih itu udah crossing the lines lah. Oh, tapi Tyson tahu, maksudnya dia nonton nggak ini podcast? Enggak, dia nggak nonton podcast. tapi dia nonton melihat- acara ini. Aduh. Tapi dia melihat postingan yang kemarin gue kan klarifikasi dan gue mengucap terima kasih sama Insert Live karena sudah juga dengan cepat memperbaiki karena kan takutnya orang tuh jadinya Mikir yang jauh ya. Mikirnya jadi gue memang sudah berselingkuh dari Tyson, which is
Enggak. Never. Jadi itu hanya menjawab pertanyaan yang bunyinya adalah pernah nggak selama berapa tahun kamu nikah? 12 tahun. 13 tahun apa 12? Enggak tahu deh, 13 Sempat terlintas tahun. gitu. Yes. Ini lucu juga ya gitu ya. Gitu. Yes. Andai-andai lah gitu. Andai-andai lah, Say. Ada sebatas hayalan lah, Yes. gitu ya. Oke, baik. Sekarang saatnya kita bisik-bisik tetangga. Tetangga yang mana yang mau kita bahas? Tetangga terdekatnya dia ya. Satu yang pertama yang lagi ramai juga nih ya, dari postingannya Ayu Dewi. Dia mengucapkan selamat ulang tahun buat bapak dari anak-anakku. Oke ya, dan ada doa baiknya juga. Oke, begitu. Ini teman-teman dibalas ya sama teman-temannya geng-geng. Gue kayaknya komen juga ya. Tadeka kamu oh ya iya, kan? happy birthday Yolo. Aku manggil dia tuh Yolo. YOLO tuh siapa? Yolo tuh you only live once. Karena Ege tuh selalu punya prinsip bahwa dalam hidup tuh kita cuma hidup sekali. Jadi ya pokoknya do the best. Oh, to the best. Oke, ya. Ini yang menarik yang kita soroti adalah kalau banyak beberapa artis yang aku wawancara ya kan. Ada yang aku describe foto waktu itu. Dia sebut ini kalau kamu lihat foto pasanganmu ini apa yang terlintas cepat? Oh ya, itu bapaknya anak-anak gitu ya kan. Habis itu nggak berapa lama, kayak gitu. Pernah kejadian maksudnya? Iya ada. Oh, oke. Terus ada lagi yang dia mengucapkan selamat ulang tahun juga di Instagramnya buat bapaknya anak-anakku gitu. Nggak berapa lama, gitu ya. Berarti kalau gitu jangan ucapin, Say. Jangan sebut bapaknya anak-anak. Iya. Kalau kamu sendiri melihat kenapa sih? Kamu kalau nyebut Tyson bapaknya anak-anak atau suamiku? Atau nggak disebut? Bukan, aku kalau manggil dia Tuan Takur, iya kan? Biar aman ya. Karena dia memilih tanah sengketa Eke, gitu Boy, iya kan? Jadi gue punya panggilan khusus buat Pada dia. saat kamu lagi kesel-keselan sama dia, Iya, kan ada iya. momen tuh harus misalnya dia ulang tahun atau apa yang Kan aku nggak ucapkan, kan aku unfollow dan yang tahu itu dan mengangkat itu adalah Rumpi, iya kan? Gue inget loh. bukan cuma unfollow, kayaknya kamu blok ya, sehingga pada saat kamu follow si Tyson belum sempat follow back. Iya bener. I remember those days, iya. Ya memang banyak sebenarnya tanda-tanda bertebaran di luar sana ya. Betul. Kamu melihatnya begitu gak sih? Kadang-kadang kalau suka kepoin artis kan kamu suka wawancara kan pasti riset gitu. Iya, tapi menurutku gini sih Kak, kalau sekarang misalnya artis bercerai and then kadang-kadang netizen membangkitkan kembali podcast-podcast omongan-omongan Iya. artis mengenai pernikahan yang Iya. seidealnya. Kalau menurut aku sih it's a little bit unfair. Kenapa? Karena orang tidak ada yang menikah pengennya, oh nanti gue di Iya. tahun ke-3, tahun ke-4 gue mau cerai. Nggak ada. Tapi kadang-kadang hidup bisa berbeda. Iya. Oke, balik lagi gue nggak bisa bilang bahwa karena setiap pernikahan berbeda-beda, apa yang baik buat gue dan apa yang baik buat mereka mungkin berbeda. Jadi sometimes it's just not fair, nggak adil untuk orang karena lu tidak pakai sepatu mereka, lu nggak tahu. Misalnya contohnya, Yes. misalnya contohnya apa? Ya contohnya misalnya artis yang gue interview di kayaknya lovey-dovey banget. Tiba-tiba berapa tahun setelah itu mereka bercerai. Oh. I cannot judge. Aku tidak bisa menghakimi mereka karena gue tahu betul bahwa pernikahan itu bukan hal yang mudah. Oke, ya karena mungkin pada saat itu jawabannya adalah jawaban pada saat itu Exactly, gitu ya. yes. Pada saat ini udah beda lagi, kita nggak Betul. tahu ya kan. Atau ya memang kadang-kadang juga emang secara prinsip begitu Atau yang sedang diuji. Kadang-kadang kan kita ngucap nih, Iya. ngucap kalau aku tuh kayaknya gini, tiba-tiba ke depannya diuji gitu. Ya, atau mungkin sebetulnya saat itu mereka sedang ada ujian, tapi mereka memilih untuk menutup. Netizen, tidak semua artis mau membuka aib dan juga masalah rumah tangganya. Iya betul. Ya dong, Kak. Seperti Karus menutup dengan baik, everybody was shocked. Ya itu Masa hak, sih? hak kamu kan, gitu loh. Oke ya baiklah. Lanjut. Endorse naik nggak? Belum ada, tolong dong. Yang berikutnya, Ya. oh ada describe foto. Describe foto, kamu kan udah kenal pasangan ini kan? Oh, Pasangan ini, kalau dalam pandangan kamu pasangan ini kan? Oh, they sering ketemu. both my best friends, ya. Oh dua-duanya. And I love them. I love them. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Aku pun tidak sempurna. Jadi setiap ketemu sama teman-teman kita selalu sharing apapun. Aku kemarin sharing masalah rumah tangga aku sama Tyson. And Ayu is one of my best friend yang ada di situ menemani aku dan mensupport aku untuk kembali kepada suamiku dan fokus kepada kebaikan. Fokus pada kebaikannya. Oke baik. Lanjut berikutnya. Nah ini juga temannya dia nih. Satu lagi. Gue semacam Giselle. kayak jubir-jubir artis ya, Say. Gilda deh. Ah dari dia, ini temannya. Banyak Nih, karya nih. gue diundang tuh perceraian mulu, gila deh. Ini Apa Gading tuh? sama Giselle kan kemarin ngasih bola basket bareng, nomor punggungnya Oh, sama, ya kan? Iya, gitu. iya, Ada iya. videonya, coba kita lihat yang berikut. Apa tadi kata-kata lu? Ngasih bola secara cuma-cuma. Emang biasanya Harus bayar. Oh maksudnya tanpa usaha. Rubino dikasih. Secret gitu mulutnya emang bener-bener. Iya. Kamu sekarang tim mana sih? Tim Kan mana? Giselle sekarang, nggak dulu kan dia support Giselle Wijin ya kan? Kan putus. Lo lagi berdua udah gue support kayak putus lo. Tapi nggak apa-apa, mendingan putus daripada ntar di tengah-tengah mereka Betul. ntar Tapi kamu lihat begitu, kamu
termasuk sama dengan netizen yang mensupport mereka untuk balikan? Oh enggak, kalau balikan apa enggak it's up to them. Tapi gemes ya karena maksudnya setelah bercerai mungkin ini adalah salah satu contoh mereka berpisah. Bukan contoh perceraiannya ya, tapi bagaimana mereka bisa cope up parenting untuk Genpi. Betul. Tetap menjalin hubungan baik gitu ya. That's good. Oke. Mereka cocok nggak kalau mereka balik lagi? Duh, terserah mereka mau balik lagi ya. Aku mensupport, mereka mau punya kebahagiaan masing-masing ya wes udah. Kalau sama yang ini, Siapa tuh? Ya nih. Nah ini. Rino Sudra. Oh Rino, iya. Itu siapa sih? Rino juga kemarin ketemu di kebaktian. Iya. Oh iya, itu dekat sama Gisel. Gak tahu ya, pokoknya kalau jalan kan rame-rame gitu ya, Nek. Ya kalau rame-rame, Gisel di mana, Rino di mana? Kadang-kadang Rino di sebelah gue, ya kan? Kadang-kadang gue tarik untuk berfoto. Rino di sebelah kamu. Gisel di mana Gisel? Nah, tapi gue tarik nih Rino ke sini. Tapi Rino balik lagi ke sono. Ya gitu, Nek. Oh, Gempi udah tahu, udah kenal. Nek, lo kata gue neninya Gempi. Gue di rumah Rempoa itu. Emang mana gue cewek? Ya kali-kali pas kalian jalan udah ada bareng sama anak-anak juga. Kalau the last time I met them cuma bareng teman-teman rame-rame. Oh, jadi ini memang teman kalian juga ya, satu kebaktian juga. Ketemu beberapa kali kalau. Oh, ketemu. Kalau dia orangnya gimana sih? Nggak tahu secara pasti, tapi kalau he looks like a nice guy gitu. Kalau bertemu dalam kebaktian, and then ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa sih seru. Ada foto Wijin ada foto? Nggak ada. Kasian loh, Wijin. Karena dua-duanya udah move on belum Ya sih? Wijin udah move on juga lah. Oke, sekarang Andai. Aduh, berat banget nih pertanyaan Melani hari ini ya, Mel. Andai, Mel. Ya, Duduk dulu ya, oke. tarik nafas dulu. Ya. Udah kurus, udah cantik lu dia sekarang. Luar biasa. Pasti dibilang katanya dulu aku berantakan. Emang iya? Siapa pacarnya sekarang? Emang sekarang aku udah rapi ya? Kameramen gini, gue pacarnya. Udah gajian belum lo? Gila deh. Andai sahabat kamu yang merupakan korban KDRT memilih untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya, padahal dia udah curhat, aduh gimana ya gitu ya, minta solusi apa segala macam, temennya udah support. Kamu sebagai sahabat akan gimana? Tetap mensupport kalau dia next dia curhat lagi, atau udahlah bosen gitu, atau gimana? That's her choice. Karena pertahanan orang dalam rumah tangga berbeda-beda. Enggak, kamu sebagai sahabat, kamu masih tetap dengerin dia nggak kalau dia curhat lagi pas salah yang sama? Mendengarkan tapi nggak dibawa ke hati lagi. Karena kan gue tahu mungkin berarti dia cinta banget sebetulnya. Nggak dibawa ke hati lagi. Iya, kadang-kadang orang tuh nggak pengen nasihat, orang cuma pengen didengerin aja. Betul. Dan kita sebagai orang yang dicurhatin kadang-kadang suka kebawa ke hati. Embur. Tapi begitu kita kebawa ke hati, ya dibalik. Ya nggak enak. Iya. Ya gitu. Jadi mendingan kalau ada orang curhat jangan dibawa ke hati. Iya, we just be a good listener aja. Oke. Andai ada kabar. Iya. Suami sahabat kamu itu selingkuh. Terus yang ngaku-ngaku selingkuhannya itu keluar-keluar di sosmed. Kamu sebagai sahabat akan ngapain? I don't wanna get involved, that's not my business. Diam aja. Nggak membawa keuangan buat gue, nggak membawa masalah buat gue. Betul. Hidup-hidup mereka, aku urus hidupku dan Chloe dan Koris dan suamiku. Selesai. Betul. Gitu, ya kan? Oke, jadi nggak diundang-undang apa wawancara gitu. Oh, kalau di podcast aku sangat memilih siapa yang menjadi tamuku, Kak. Even though viral, aku selalu mencari ada nggak kebaikan yang bisa aku share kepada penontonku on my podcast. Gitu ya. Oke. Baik, Andai ada orang yang menyindir dan membongkar aib masa lalu sahabat kamu di sosmed. Sebagai sahabat, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membela sahabat kamu atau nggak ikut campur karena itu bukan urusan aku dan again menurut aku semua masing-masing dari kita punya aib. Hanya masalahnya masih sebagian dari aib kita ditutup sama Tuhan. Betul. Kalau Tuhan mau buka sebenarnya it's only a matter of time. Tapi again selalu ada purpose, selalu ada tujuan baik Tuhan di balik semuanya. Ya, dan masa lalu kita, foto-foto lalu kita juga ya nggak kayak gini. Kalau mau dibongkar ya kan masa lalu Eki juga wah, Karos juga kan, muka masih gimana ya kan? Dagu masih rata ya kan, belum lancip. Dagu masih rata ya saya. Yalah. Lanjut, Andai orang yang kamu anggap sahabat ternyata punya circle dekat sama orang yang kamu anggap musuh. It's okay, sepanjang dia nggak ngomongin gue. Yakin kamu dia nggak ngomongin kamu? Ya, kalaupun dia ngomongin, gue nggak bisa kontrol. Sepanjang dia nggak ngomong depan congor muka gue. Kalaupun dia ngomong depan congor muka gue, yakin gue nggak bisa kontrol dia. Aku bisa mengontrol bagaimana aku merespon. Betul. Andai ternyata Tyson juga pada saat sebuah podcast dia bilang dia pernah terpikir untuk selingkuh. Jawabannya saya berikut yang kemana tapi bukan selingkuh ya. Tertarik maksudnya. Oke, lanjut di pertanyaan tadi ya, Andai si Tyson ternyata juga pernah kepikiran untuk selingkuh. Ya, dia ngomong juga. Artinya dia normal. Soalnya kayak dia cinta banget sama aku. Kalau cinta banget sama kamu nggak normal emang. Masih banyak perempuan lain Tyson, percaya deh. Enggak, tapi maksud gue gini.
Maksud gue gini, berarti kan dia normal, Iya. laki-laki normal. Tapi balik lagi, apa Komitmen. cuma di angan-angan, apa itu sudah diikuti dengan perbuatan. Kalau diikuti dengan perbuatan, pastinya dong ada konsekuensi saya. Berarti ini namanya pernikahan, Mak. Deportasi Anda kembali ke Australia. Kembali Anda bersama kanguru dan koala. Ya kan, rasakan itu. Nggak apa-apa, tapi tetap aja ada ancamannya. Kembali ke Melbourne mengembalakan koala dan juga kanguru kau, ya kan? Mendingan? Mendingan di sini. Sama macan. Iya. Ya tapi gitu ya, Ya. berarti memang godaan, gangguan, cobaan pasti Pasti ada, ada. Kak. Pikiran-pikiran ini kalau gini gimana ya, itu juga pasti Iya. ada. Tergantung bagaimana, itu kan namanya ujian buat kuat-kuatan iman. Ya. Zaman dagu rata aja ada yang godain, apalagi dagu udah mancung. Belah. Itu bukan ngomongin dagu aku ya, dagu dia kayaknya. Dagu lo, agak lancip aja lo. Oke, nah kalau bintang tamu kita yang berikut ini menikah di usia yang belia sekali ya, 17 tahun. Terus ngajak nikah juga gitu. Minggu depan kita nikah yuk. Santai gitu ya. Santai gitu. Iya, Dan iya. sekarang mereka sedang menantikan anak yang kedua. Ya kan? Kayak apa sih 8 tahun perjalanan pernikahan mereka yang dimulai dari amat belia itu. Kita aja mulai dari usia yang gak belia-belia amat. Jangan bawa gue dalam kehidupan lo. Jangan bawa gue. Apa? Kalau ini tantangannya pasti beda. Kita lihat Bener, profilnya bener. Mikaela berikut ini. Mikaela Patrice Darmawan, model dan artis kelahiran 1995 yang pernah membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala sebagai vampir tahun 2014 ini saat berusia 17 tahun menikah dengan aktor dan pengusaha berusia lebih tua 6 tahun Fardan Khan pada 2014 dan dikaruniai anak pertama bernama Muhammad Arupalaka Khalifa. Wanita blasteran Belanda Australia ini pernah viral saat menceritakan kisah pernikahannya yang tanpa model karena dilakukan di kosan tanpa catering, dihadiri hanya 8 orang menggunakan pakaian dan make up sendiri hingga menjadikan asisten rumah tangganya sebagai videografer. Perempuan yang tergabung dalam Local Mom Gang bersama Elis Norin dan Yasmin Wildblood ini 29 Oktober kemarin mengadakan gender reveal di usia kandungan 5 bulan di mana calon anaknya berjenis kelamin perempuan serta dihadiri sejumlah artis seperti Zaskia dan Siren Sungkar. Benarkah Fardan takut memiliki anak kedua perempuan? Dan benarkah Mikaela ngidam makanan western selama hamil anak kedua? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita sudah ada Mikaela. Nah, Mikaela juga kemarin sempat viral tuh karena dia bikin konten TikTok menceritakan bagaimana awal-awal kisah pernikahan kamu ya. Coba kita lihat dulu TikToknya seperti apa berikut ini. Nah, baliknya ke sini ya, ada tulisannya. Pokoknya intinya kalian nikah di kosan gitu ya kan. Lokasi kosan, aku lagi tinggalin pas lagi sibuk stripping sinetron. Dekorasi nggak pakai, catering nggak pakai, hairdo makeup sendiri, baju pengantin kebaya, dan batik yang kita udah punya. Videografer ART Mama, tamu pernikahan cuma 8 orang, 6 keluarga inti dan 2 sahabat. Terus siapa bilang nikah harus modal dulu? Kalau mau nikah mah nikah aja Kawin di gitu. kosan. Ini kan banyak yang kawin di kos-kosan. Nikahnya mungkin berbeda. Dia nikahnya di kos-kosan. Tapi bener kamu sampai harus ya udah nggak ngasih tahu siapa orang lebih banyak lagi bahwa kamu udah nikah Gak gitu. mau, karena pas itu kan masih umur 17 ke 18 kan. Jadi aku udah punya ide kayak jangan sampai aku nikah terus gue stres selama kayak tahun pertama karena semuanya terlalu banyak apa sih orang yang iya tahu. reason kan kayak you sure kan nikah muda it's not gonna work. Jadi aku pengennya bisa nggak ya kalau aku nikah itu nggak usah Orang banyak tau, cuma biar kalian berdua. aku sama suamiku benar-benar bisa menjalani tanpa ada orang luar bilang say yes say no gitu sih. Atau nasihat-nasihat yang sesat gitu ya. Dan alhamdulillah kan it seemed to work karena 8 kita tahun. udah 8 tahun nikah dan Tapi bener nggak pada saat kalian pada saat suami kamu nanya, ayo kita minggu depan nikah yuk. Terus kamu juga mengajukan masing-masing menyampaikan apa yang diharapkan pada pernikahan, betul? jadi sebenarnya jauh sebelum itu kita udah pernah buat kontrak. Ya, jadi suami aku tuh pernah buat kontrak. Kita kalau nanti nikah aku mau seperti istri seperti ini, kamu suami seperti ini. Jadi kita tanda tangan. Jadi kita udah pernah bahas itu kertasnya kalau nggak salah 9 pages. 9 halaman. Ya, sampai masalah anak, Oh, ada juga, gitu-gitu, udah keren juga ya. agama, semua itu udah termasuk masalah sekolah, masalah keuangan, mau diaturnya seperti apa tuh udah tertulis. Dia yang nulis? Enggak, kita berdua. Oh, Kita gitu? berdua tuh make sure kayak kita kalau nanti nikah, kita nggak mungkin berantem masalah ini 9 kertas lagi ya. Karena gitu. sudah fix di awal Udah udah fix ini. gitu loh. Itu di usia kamu 17 waktu itu. 16 pasti 16. terjadinya kalau Dan lagi si pas suami kertas. kamu ada di usia 22 ya. 22, tapi kalian udah pintar banget ya. Kamu dulu ada perjanjian kayak gitu nggak, Mel? Ada dong. Masa? Udah lupa di mana kertasnya. Enggak, serius, ada Mel? Gue perjanjian pranikah ada. Perjanjian pranikah. Enggak, tapi maksudnya itu kan di awal kamu 12 tahun, dia 8 tahun. Kalian masih ingetkah itu
kalau ada apa-apa, kalau ada ketidaksepahaman akan kembali ke kertas itu atau gimana? Ya iyalah, soalnya kertas itu aku taruh di brankas. Oh, di brankas. Kamu? Kalau aku di brankas. Iya, dia di brankas. Aku kan tulis-tulis, robek-robek, hempas. Ada yang melenceng nggak dari perjanjian awal? Betul itu. Ada yang melenceng nggak, Mel? Pasti ada lah. Oh, ada. Pasti ada. Tapi kompromi lagi atau gimana? Ya, compromising-nya sejauh mana? Kan maksudnya tadi aku bilang kan, kalau aku sama suamiku so far dia tidak melakukan hal di luar dari yang aku udah nggak bisa kompromi. Oh iya Jadi iya. masih Iya. oke. Kalau masih kompromi. Kalau kamu udah 8 tahun, ada nggak hal yang ternyata kok beda nih sama yang itu? Gitu. Atau ini ada sesuatu pandangan baru, kan kadang-kadang orang juga berubah gitu. Boleh, makanya nanti kita bisa keluarin tuh kertas, kita bisa coret lagi. Kalau kita berdua ngerasa kayak ini kita salah ya, I don't think this was. Jadi sepakat karena lagi. kita mau gimana juga kan belum tentu apa yang kita dalam kondisi sekarang itu bisa ngikutin apa yang kita dulu ngira pas umur 16 gitu Karena kan. biasanya kan kalau nggak sama itu kan biasanya suka ada ya konflik dulu gitu ya. Terus kalian nyelesainnya ngomong baik-baik itu biasanya pada saat apa tuh? Sebenarnya aku sama suamiku tuh udah dari dulu udah punya deal, intinya kalau kita ada masalah apapun, hari itu juga harus selesai. Karena pas bobo aku pengen peluk-pelukan. Wow. Jadi kalau aku ngantuk, nggak boleh. Selesaikan dulu. Sampai jam 3 pagi sampai sholat subuh baru lanjut lagi nggak masalah deh. Intinya pas bobo harus udah bisa peluk-peluk. Kamu gitu juga, Mama. Aku selalu peluk dong. Peluk bantal. Nah, saya peluk dinding. Jadi macam-macam ya, orang punya Beda-beda ya, cara Syah. penyelesaian beda-beda. Iya. Ada yang kalau kita nggak tidur nanti kita justru nggak bisa mengendapkan dulu emosinya, jadi masih ngomong emosi. Tapi ada yang bilang kita harus selesai sebelum tidur. Tapi ya Karena tergantung. aku tipenya nggak mau dibahas lagi besok gitu loh. Kamu tipenya, dan suami tipenya kamu pun kayak sama? nggak mau kita tuh ngelanjut gitu loh jadinya. Yang udah. Yang udah. Itu bedanya Kak, aku sama dia. Dia Kenapa? kalau ada masalah kan dibahas. Kalau aku kan nggak dibahas, di konten. Tetap dibahas tapi di konten bahasnya. Lucu nggak? Lucu. Nah, mereka sekarang sudah menantikan anak yang kedua gitu ya. Yang pertama jaraknya 6 tahun ya. Memang Ya, tadinya kan jaraknya awalnya jauh. kamu belum mau nambah dengan segera gitu, betul? Iya emang. Jadi ya kita udah sepakat dari kertas itu. Dari kertas itu? Bahwa kita itu akan ngejarakin. Oh, ngejarakin. Tapi waktu hamil anak pertama langsung hamil itu udah kesepakatan atau kalian sebenarnya nggak Oh ada? tidak, plan? karena sebenarnya tuh pas itu aku lagi pakai spiral, tapi spiralnya hilang. Lucu Jadi, anaknya dia. jadi kan kayak udah. Jadi ya, nah kasih jadi bonus. Ya, gitu kan kalau yang Spiralnya pertama. hilang. Soalnya emang aku sama suamiku pengennya tuh tadinya for the first 2-3 years of our marriage itu kayak kita berdua gitu lebih kan. mengenal dulu. Tahu-taunya pas tahun kedua lo hamil Loh, ya, iya, gitu iya. kan. Ada perjuangan. Spiralnya kemana tuh gitu kan. Ya, Pas berarti dicek hilang. Berarti manusia memang bisa berencana, tapi kadang-kadang ya ada kok improvisasi karena Iya. ada Oh, gimana ada kan? hal yang harus improve. Oh, kita lihat ini pada saat itu kemarin ya, gender reveal ya. Nggak, yang anak pertamanya laki, yang berikutnya. Kalian berdua masih gemes banget ya. 8 tahun terus ya awal-awal pernikahan gimana berarti adaptasinya? Kan tadinya mau berdua dulu adaptasi, tiba-tiba ada anak gitu. To be honest, itulah kenapa kemarin aku sempat ngebahas kenapa my kehamilan ini sama yang pertama itu beda ya. Karena yang pertama itu aku baru tahu pas 6 bulan, jadi udah lebih ke shock, kaget, bingung, confused, hamil gitu? kayak hamil dan kamu 3-4 bulan lagi brojol ya Mik, oke gitu kan. Persiapan kamu mental 4 bulan doang. Jadi kan harus mikirin semuanya kan, terus aku sama suamiku shock juga, jadi sempat ngerasa kayak aduh yang anak pertama itu kita nggak terlalu bisa yang enjoy my pregnancy, we couldn't really enjoy getting ready gitu-gitu, jadi nggak ada acara apapun gitu loh, nggak ada gender reveal, nggak ada baby shower, nggak ada apa-apa, jadi brojol aja. Terus oke guys, so kita sebenarnya udah nikah 2 tahun yang lalu dan this is my child. Jadi kan netizen sempet gitu loh, jadi sempet heboh, jadi itu lebih ke kita kemarin lebih ke fokus untuk ngebuktikan ke semua orang bahwa kita tuh udah nikah udah 2 tahun yang lalu ya, sampai gue harus keluar ada buku nikah, tahu nggak sih, nggak upload semuanya. Allah tuh Padahal dia tadinya mau diam-diam aja biar nggak banyak orang yang ini ngerecokin, malah ya itu sekali lagi kita harus berencana ya kan, kita harus punya pedoman. Kenapa nggak punya pedoman? Kenapa harus punya pedoman? Karena kadang-kadang hidup itu suka memberi kejutan. Bayangin kalau kita nggak punya pegangan aja. Karena saya curhat deh. Karena saya curhat. Kita kembali lagi tentang di Indo. Oke, sekarang kita kembali lagi bersama tamu-tamu saya. Ini
Ini sekarang ada permainan, bukan permainan, ya permainan sih. Bagaimana kita akan menampilkan beberapa foto dan kita ingin tahu ketika melihat sosok berikut ini apa yang terlintas di benak mereka yang menggambarkan orang ini gitu ya. Ini. Ya. Kita akan ganti-gantian nih satu terus aja sampai 30 detik ya. Gak boleh pengulangan Nggak kata boleh ya? pengulangan. Jadi kalau udah bilang ganteng nggak boleh bilang lagi ganteng. Tapi Oke. sebaiknya mah jangan ganteng, cantik, baik itu biasa gitu ya. Harus Apa sih? Oke. Ini kembali dulu ya. Oke, yang pertama. Melani bilang kemarin katanya naksir siapa gitu. Apakah orang ini? Coba kita lihat. Nah. Oke, kita mulai. Mendingan kau jomblo seumur hidup ya. Opung, kemana kau sekarang, Pung? Opung, tuh. Opung, terus. Oh tidak. Oh tidak. Cincin ya di mana-mana. Kopi, Jono. Yes, Bling bling. yes. Kalau subuh postingannya suka aneh-aneh terus dihapus. Kameranya goyang-goyang. Kamera goyang-goyang. Terus hot, takut sama kuman. Semprot, semprot, semprot. Men. Semprot. Oke, yang berikutnya kita lanjut. Oh, Handsome. handsome. Oke. Oke, diundang susah banget ini. Gue ya, mampir kali ke podcast gue. Ya, Heboh. Heboh. ya. Fansnya garis keras. Banting harga. Ada lanjutannya ya. Iya. Nengok susah. Suka main biliar. Viral. Viral. Susah. Kaosnya bermerek. Sampai oke. Kaosnya bermerek, topinya bermerek, Oh semuanya iya, bermerek. semuanya bermerek ya, Say. ya. Iya, benar-benar. Lanjut yang berikutnya. Oh, yes. Apa ya, netizen? Netizen. Ya. Confused. Suaranya kalau ngomong sama kalau nyanyi beda. Oh, bucin. Lembut. Lembut. Aduh apa ya? Ayo, 3, Baik 2. banget ya, penuh dengan prasangka baik ini anak. Oh, Iya kan? Yes. Ragu-ragu icu. Ragu-ragu icu. Sayang banget sama orang tuanya. Yes. Gitu. Ini kalau yang terakhir ini susah ya. Salah ngomong Mulai dikit. mulai Dikit agak nanti. harus nahan. Bahaya ya, Say. Iya. Nah, Oke. lapak komen bisa rame ntar gitu ya Lebih kan? takut yang ini apa yang berikut ini nih? Ini permainan. Apa tuh? Gak ada, kita dudukkan mereka. Silakan duduk di kursi Vita atau fakta. Dia doang kan? Gua enggak kan? Ya dua lah, itu kursinya dua. Emang siapa satu lagi? Woi, dua-duanya. Bang Carlos lebih banyak loh berita-beritanya. Ya. Ganti gue hostnya, kita korek yang namanya. Angle gimana jadinya? Aku nggak ada berita silakan. Kamu aman di situ? Ya. Aman di situ. Angle-nya benar situ, aku di sini. Enggak kamu di situ. Ada angle-nya dia Baik. di kanan, makanya tadi tuh dia nengok ke sana antara dia iri sama Mikaela, sama dia emang angle-nya kanan. Oke, berarti saya bikin aja pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau Fakta. fakta? Lebih kenceng ledek yang tadi yang nggak ada sih. Ya lanjut berarti Mikaela, fitnah atau fakta? Bahwa Fardan itu adalah pacar Indonesia pertama kamu. Karena sebelumnya kamu tuh nggak pernah punya teman dekat itu orang Indonesia. Semuanya bule, fitnah atau fakta? Agak fitnah, agak fakta tuh. Agak membingungkan. Jadi kalau masalah iya, jadi dia emang pacar aku paling pertama yang full Indonesia. Full Indonesia. Tapi kalau sahabat banyak orang Indonesia, Oh. tapi nggak dijadiin pacar. Kalau This is- pacar cuman bule doang. Bukan bule ya, heavy. Jadi kayak dia Indo. pasti bule, iya bule sama Indonesia. Campuran gitu ya, Kalau campur. bule pun aku pasti nggak bisa, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena kan keluarga aku kan solo banget kan, takut aku bawa dia pulang. Oh gitu masalahnya. terlalu bule gitu Oke, kan. baiklah. Fitnah atau fakta Melanie? Bahwa kamu sudah diwanti-wanti banget sama teman-teman kamu di geng Menteri Ceria itu supaya nggak keceplosan ngomong yang aneh-aneh sama wartawan juga, termasuk saat diundang di Rumpi No Secret. Coba deh setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Saatnya kita ke
lanjut ke yang berikutnya di mana kita akan memberikan pertanyaan ya. Setelah aku selesai membacakan pertanyaan, kalian harus cepat-cepat memencet bel karena yang paling cepat memencet bel itu boleh memutuskan apakah dia mau jawab atau lempar. Shoot. Tapi jawab dulu. Iya. Benar udah dipesan-pesanin kalau ngomong hati-hati. Enggak lah. Of course not. Of course. Kita kalau ketemu tuh cuma konten-konten dan juga seru-seruan saya. Oh iya. Enggak gitu Mel. Gitu enggak ada. Enggak dong. Oke. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Yes. Sebutkan inisial public figure yang Instagramnya kalian hide. Mau jawab apa lempar? Lempar. Si Mika tuh masih muda jadi cepet gerakannya. Gue dapat satu coy. Gila deh. Siapa inisial artis yang kamu hide story-nya? Hide. Inisial dari nama depan lah, inisial sama nama kedua. Hide story-nya. Ayu Dewi lah dulu. 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 Waktu pas sekarang berantem. dong. Sekarang dong. Sekarang dulu siapa? ya. Edric Chandra deh. Nggak ngangkat ya? Tetap. Dia sekarang Raja Reels Indonesia loh. Siapa? Edric Chandra Raja Reels Indonesia. Oh, iya. Tiap jam 8 Reelsnya hadir mulu ya kan? Keren. loh. Lanjut berikutnya. Sebutkan inisial orang yang pernah ada slack sama kalian dan hubungannya renggang, tapi sebenarnya kalian pengen banget baikan tahun ini. Lempar. Si Mika ya, gue lagi mikir loh. Orang kan kelar dulu Mika. Lu mah kagak gagal deh. Orang beres baru dijawab. Langsung aja. Jadi gue pun pernah bantuin. Yang masih slack, tapi kamu sebenarnya udah pengen tahun ini baik lagi deh. Gue mah gak ada musuh. Lo tau gue. Oh. Gue kan Miss Congeniality. Gak ada. Gak ada musuh. Gak Siapa ada. musuh gue? Tahun lalu udah beres. Kalau emang nggak ada musuh, kenapa kamu mikirnya lama? Berarti kan kamu mikir siapa ya? Karena gak ada musuh kan. Oh, nggak ada ya. Tahun ini puji Tuhan maksudnya everything's good. Tahun ini nggak ada ya. Tahun ini. lalu ada ya. Yang berikutnya, sebutkan satu hal yang bikin kalian stres banget akhir-akhir ini. Bayar rumah sakit. Dia kan nggak mau terima endorse. Bayar rumah sakit gitu. Kalau kamu apa yang bikin stres? Yang bikin stres, ini my son's health. Si anakku kan aku sempat ceritakan si Courage tuh asma. Jadi dengan perubahan cuaca gini dia lagi sering kambuh. Jadi itu sih yang bikin aku Oh, concern. oke, baiklah. Mau dibawa ke Australia juga? Enggak, pengen ke Singapura dulu yang dekat. Kalau misalnya nanti di sini udah begitu-begitu terus, mau dicoba ke Singapura. Oke, gitu. baiklah. Sebutkan pengalaman gak enak dengan artis senior yang bikin sakit hati. Lempar. Padahal dia nggak berlempar, cuma tek gitu Oh, doang. I have it honestly. Apa? Pengalamannya apa? Aduh, cerita nggak ya? Jangan deh. Aku ada sih, tapi nggak aku mau tuh cerita, pernah takut. mengalami satu tindakan yang mungkin sebenarnya it meant to be a joke, tapi buat aku tuh nggak proper gitu. Jadi pokoknya hal yang nggak menyenangkan deh. Dia gitu. jokes, kata-kata gitu. Lebih ke fisik ya, kontak. Oh gitu. Iya, jadi aku benar-benar nggak nyaman gitu. Laki perempuan? Dianya? Laki-laki. Oh, dianya laki-laki. Oh. Kamu sempat ngomong nggak tapi? Suamiku telepon orang yang bersangkutan. Oh, terus? Ya, everything's okay lah. Oke, jadi kalau ketemu dia baik atau Oh ya baik, tapi kan nggak berkatan. dari mukanya kita tahu lah lebih banyak bercerita daripada mulutnya. Jahil gitu ya. Mikaela Melani, terima kasih banyak Lancar sudah ya, sayang. cerita. Terima kasih buat Anda yang sudah bersama kami. Mudah-mudahan cerita dari teman-teman saya ini juga bisa menginspirasi. Kalaupun misalnya mendapatkan pengalaman yang kurang lebih mirip-mirip atau ya atau kalau nggak ya menghibur lah. Kita ketemu lagi